Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah teknologi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perlunya teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Prosedur pendidikan dan latihan sumber daya manusia dalam garis besarnya meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan, identifikasi kondisi, perumusan tujuan, pengembangan jadwal dan materi pendidikan, pelaksanaan pendidikan, evaluasi, dan umpan balik. Masyarakat Indonesia sekarang ini dan di masa yang akan mendatang merupakan masyarakat yang berbudaya teknologi, yaitu perkembangan teknologi telah berlangsung sedemikian rupa hingga tersebar luas dan mempengaruhi setiap bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Oleh karena itu, teknologi perlu dilakukan secara lebih bermakna, berdaya guna dalam bidang teknologi pendidikan ke arah terwujudnya amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia, teknologi pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di dunia teknologi yang berkembang pesat di negara-negara seperti Amerika Serikat, terutama di lingkaran ICT. Dan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1950-an, di sini didirikannya perguruan tinggi khusus untuk menghasilkan calon. Untuk meningkatkan kualitas pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia, terjadi beberapa kali pengiriman akademisi dan praktisi untuk belajar teknologi pendidikan di luar negeri. Adapun perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 3 lokus. Yang pertama, dalam praktik pengembangan sistem, program, dan produk teknologi pendidikan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam bidang akademik di perguruan tinggi. Yang ketiga, pengembangan bidang kerja dan profesi. Teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran di Indonesia mulai hadir sejak era pertengahan 1970-an. Kehadirannya ditandai dengan pertumbuhan program studi teknologi pendidikan baik untuk jenjang S1 maupun di program pascasarjana. Kemudian pada bulan Agustus 1975, tim studi merumuskan hasil akhir temuan dan rekomendasinya untuk meliputi 7 kategori kegiatan. Dan 2 kategori kegiatan itu, yang pertama, pengembangan personel dalam berbagai aspek teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, pengembangan program dan kurikulum teknologi pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian pada bulan September 1977 terjadi perubahan struktur organisasi IKIP Jakarta. LTP dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk 2 lembaga baru, yaitu bidang studi teknologi pendidikan di IFIP dan bagian teknologi pengajaran yang ada di bawah koordinasi pusat kegiatan sarana instruksional. Yusuf Hadi Miarso dapat dikatakan sebagai perintis teknologi pendidikan di Indonesia yang punya peran besar hingga kemudian ia sering disebut sebagai bapak teknologi pendidikan di Indonesia. Ia pernah belajar di Syracuse University, dibimbing oleh Prof. Donald P. Ely. Kemudian diangkat menjadi rektor 4 di IKIP dengan tugas membina cabang dan program pengabdian masyarakat. Di Indonesia, pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus 1997, Miarso juga mendapat penghargaan Kalana Kriteria Utama bidang teknologi pendidikan yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu teknologi pendidikan telah berkembang di Indonesia sebagai suatu disiplin yang pada awalnya lebih merupakan cara mengajar dengan menggunakan media komunikasi. Perkembangan tersebut dimungkinkan dengan tersedianya tenaga pendidik dan terlatih yang kompeten dan berdedikasi.
yang bertekad untuk mengatasi berbagai tuntutan belajar yang semakin kompleks dan bervariasi sejak dengan jalannya tuntutan zaman. Sekian dari materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.